Baik, selamat malam. Di sini kami akan mempresentasikan Final Project 4, di mana analisis morfometri daun dari berbagai jenis mangga dengan visualisasi di R. Kami beranggotakan kelompok Velia dan Syahpurta Namaban, saya sendiri sebagai host Kafkoiza Gazeta, Selva Ilham Ramadan, serta Imade Ranadi Wijaya. Baik, mangga Magnifera indica L memiliki keragaman jenis dengan karakteristik morfologi khas, termasuk pada daunnya. Analisisnya panjang, lebar, dan diagonal. Nah, dapat membantu mengidentifikasi variasi antar jenis mangga. Dengan memanfaatkan R, penelitian ini menganalisis data morfometri daun berbagai jenis mangga melalui visualisasi seperti scatter plot dan heat map. Nah, hasilnya diharapkan memberi wawasan dalam pengelolaan sumber daya genetik dan peningkatan kualitas budidaya. Baik, selanjutnya pengambilan sampel akan dijelaskan oleh Feli Putra Nababan. Dipersilakan. Ini saya akan menjelaskan. Saya, Seva, dan juga Imade itu melakukan pengambilan sampel daun di sekitaran kampus Telkom. Di sini KPK mengambil sampel di dekat rumahnya. Dan di sini kita membagi menjadi 50 jenis per masing-masing orang. Di sini saya mengambil jenis daun mangga yang bernama Okyong, untuk KPK yaitu Retivori, Imade yaitu Kyojai, dan juga Seva itu Wadu. Baik, jadi data yang terkumpul jumlah datanya adalah 50 yang berjumlah 200. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Chef Ilham Ramadan, visualisasi menggunakan RStudio. Oke, di sini kita setelah mengumpulkan data, kita dapat membuat yang namanya histogram. Histogram sendiri yang di sini memvisualisasikan distribusi panjang daun mangga dalam satuan sentimeter. Grafik ini dibuat dengan menggunakan R dengan sumbu X panjang daun, sumbu Y frekuensi. Nah, dari analisis grafik yang kita tampilkan, distribusi data tampaknya berbentuk distribusi normal atau mendekati simetris dengan puncak frekuensi yang terjadi pada interval panjang daun sekitar 20-25 cm. Interpretasi panjang daun paling banyak berada di 20-25 cm. Ada beberapa daun yang lebih pendek di bawah 15 cm atau lebih panjang di atas 30 cm. Visualisasi ini membantu kita memahami pola distribusi panjang daun mangga dengan cara yang lebih mudah untuk dipahami. Histogram menunjukkan sebaran data secara keseluruhan dan memberikan wawasan tentang ukuran daun yang paling umum. Next. Selanjutnya kita di sini membuat box plot. Nah, box plot di sini yang membandingkan distribusi panjang daun mangga berdasarkan jenisnya. Grafik dibuat dengan perangkat yang sama, kita menggunakan R juga untuk membantu analisis. Sumbu X-nya di sini kita masukkan dengan jenis mangga, sumbu Y-nya panjang daun. Warna di sini setiap jenis kita berbeda-beda. Yang Kyojai berwarna merah, mangga madu berwarna hijau, mangga Okyong berwarna biru, Retivori berwarna ungu. Nah, dari grafik yang kita dapatkan, kita dapat menganalisis grafik tersebut, yaitu perbandingan median. Jenis Okyong memiliki median panjang daun tertinggi dibandingkan jenis lainnya. Jenis Rediform memiliki median terendah. Sebaran datanya untuk jenis Okyong cukup luas, menunjukkan variasi panjang daun yang besar. Untuk jenis Rediform memiliki rentang yang lebih kecil, menunjukkan konsistensi ukuran panjang daun. Di sini juga kita mendapatkan outlier. Ada beberapa outlier khususnya pada jenis Okyong dan Kyojai yang menunjukkan daun daun dengan panjang yang tidak umum. Nah, kesimpulannya adalah jenis mangga atau panjang daun mangga bervariasi tergantung pada jenisnya. Dengan jenis Okyong cenderung memiliki daun yang lebih panjang. Visualisasi ini dapat bermanfaat untuk penelitian atau pemilihan jenis mangga berdasarkan karakteristik daun. Next. Nah, selanjutnya kita membuat heat map. Heat map di sini kita buat untuk memvisualisasikan heat map di sini berfungsi untuk kita dapat mempermudah memvisualisasikan korelasi antara 3 variabel numerik, yaitu lebar, panjang, dan diagonal. Nah, di sini variabel pada heat map kita gunakan lebar.
sentimeter, panjang sentimeter, dan diagonal sentimeter. Ini adalah 3 variabel yang kita bandingkan. Nah, untuk skala warnanya, merah menunjukkan korelasi positif yang kuat, nilai mendekati 1. Yang biru menunjukkan korelasi positif yang lebih rendah, nilai mendekati 0,5, 0,4 sampai 0,5. Yang putih menunjukkan korelasi yang sedang antara dua variabel. Dendrogram atau pohon klasifikasi terletak di samping heat map, mengelompokkan variabel berdasarkan kemiripan korelasinya. Nah, di sini kita dapat menganalisis hubungan variabel. Variabel panjang dan diagonal menunjukkan korelasi yang sangat kuat, terlihat dari warna merah gelap pada kotak yang sesuai. Nah, variabel lebar memiliki korelasi yang sedang terhadap panjang dan diagonal, terlihat pada warna yang lebih terang. Kelompok variabel berdasarkan dendrogram, panjang dan diagonal lebih mirip secara korelasi, sementara lebar berada di kelompok yang berbeda. Nah, kesimpulan ini kita dapatkan bahwa korelasi kuat ada pada panjang dan diagonal yang memiliki hubungan linear yang erat, sedangkan korelasi sedang ada di bagian lebar untuk hubungan yang lebih lemah dengan dua variabel lainnya, tetapi masih signifikan. Lanjut. Nah, yang terakhir, di sini kita membuat scatter plot yang dimana sumbu X dan sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah panjang daun dalam ukuran sentimeter, sumbu Y-nya menunjukkan lebar daun, ukuran sentimeter juga. Di sini ukuran setiap gelembung menggambarkan nilai diagonal daun. Makin besar gelembung, semakin panjang diagonalnya. Warna yang digunakan untuk mengelompokkan, kita menggunakan warna yang berbeda-beda. Yang pertama ada merah untuk Kyojai, hijau untuk madu, ungu untuk okyong, orange untuk red ivory. Nah, selanjutnya visualisasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola hubungan antara panjang, lebar, dan ukuran diagonal daun mangga pada jenis yang berbeda. Di sini kita bisa memahami perbedaan karakteristik ukuran daun antar jenis. Pola hubungan panjang dan lebar daun. Hubungan positif terdapat pada pola panjang dan lebar. Semakin panjang daun dan semakin lebar daun juga cenderung bertambah. Sebaran data di sini, data terlihat menyebar dengan cukup konsisten di seluruh grafik, menunjukkan bahwa variasi panjang dan lebar daun berbeda antar jenis mangga. Nah, di sini kita bisa menganalisis satu persatu dari jenis mangganya. Jenis Kyojai, daun Kyojai memiliki variasi ukuran yang cukup besar, terlihat dari gelembung dengan ukuran yang berbeda. Rentan panjang mulai dari 15 cm hingga 30 cm. Daun mangga madu, jenis mangga madu, daun madu cenderung lebih kecil dibandingkan jenis lainnya dengan panjang daun sekitar 10-25 cm. Ukuran gelembung lebih seragam, menunjukkan nilai diagonal daun yang relatif stabil. Selanjutnya okyong. Daun okyong memiliki distribusi yang lebih terpusat dengan panjang daun berkisar 15-25 cm dan lebar sekitar 5-7 cm. Gelembung kecil mendominasi, mengindikasikan diagonal daun lebih pendek. Yang terakhir ada redivore. Redivore ini menunjukkan distribusi yang cukup merata dengan panjang daun hingga 30 cm. Ukuran gelembung bervariasi menunjukkan diagonal daun yang beragam. Nah, ukuran diagonal sendiri dari ukuran gelembung terlihat bahwa beberapa jenis memiliki daun dengan diagonal yang lebih besar seperti Kyojai dan redivore. Hal ini menunjukkan kemungkinan bahwa daun dari jenis ini memiliki bentuk yang lebih memanjang. Nah, kesimpulannya adalah perbedaan ukuran daun antar jenis data mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik ukuran daun antar jenis mangga, baik dari segi panjang, lebar, maupun diagonalnya. Implikasi untuk identifikasi jenis mangga jika hanya berdasarkan panjang dan lebar daun jenis
tertentu seperti Okyong dan madu cenderung lebih mudah dibedakan dibandingkan Kyojai dan Redifori yang memiliki variasi yang lebih besar. Next. Baik, terima kasih Sir udah menjelaskan visualisasi menggunakan R yang pertama sampai keempat. Baik, selanjutnya dijelaskan oleh Imadera Nadiwijaya untuk visualisasi menggunakan R selanjutnya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan rata-rata panjang daun mangga berdasarkan jenisnya. Nah, di sini dimana kita dapat yaitu 4 jenis daun mangga yaitu Kyojai, Madu, Okyong, dan Red Ivory. Nah, kita menggunakan warna yang berbeda untuk memudahkan kita menganalisis data tersebut. Nah, di mana di bawah tersebut sudah ada terdapat kode untuk menuliskan bagaimana cara kita menampilkan visualisasi tersebut di R. Nah, selanjutnya kita akan mulai menganalisis jenis daun mangga berdasarkan jenis daunnya. Yang pertama yaitu ada Okyong dengan warna hijau muda. Nah, di mana jenis daun Okyong ini memiliki panjang rata-rata sekitar 21 sampai 22 cm, di mana menunjukkan daun yang lebih panjang dibandingkan jenis lainnya. Nah, selanjutnya ada Kyojai. Kyojai berada di posisi kedua dengan rata-rata yang sedikit di bawah Okyong. Nah, berarti menunjukkan ini konsisten dengan visualisasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa Kyojai memiliki ukuran daun yang besar. Selanjutnya, ada Madu. Madu memiliki panjang rata-rata daun yang lebih pendek dibandingkan Kyojai dan Okyong, tapi masih lebih panjang dibandingkan Red Ivory, di mana Red Ivory adalah yang menunjukkan bar warna ungu. Selanjutnya, Red Ivory memiliki rata-rata daun yang paling rendah di antara semua data tersebut, di mana panjangnya yaitu sekitar 15-16 cm. Nah, hal ini menunjukkan Ivory cenderung memiliki daun dengan ukuran lebih kecil. Selanjutnya, di mana terdapat ada pola umum dan kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari visualisasi tersebut. Nah, di mana kita dapat polanya yaitu ada perbedaan yang jelas dalam rata-rata panjang daun antara 4 jenis mangga tersebut. Nah, kemudian kita dapat simpulkan bahwa variasi rata-rata panjang daun dapat mengindikasikan karakteristik genetik dari jenis tiap mangga. Di mana Okyong mungkin merupakan jenis mangga memiliki potensi pertumbuhan daun lebih besar, sementara Red Ivory mungkin lebih cocok untuk lingkungan atau kondisi tertentu, di mana daun yang lebih kecil lebih menguntungkan. Next. Nah, di sini ada visualisasi menggunakan violin plot. Di situ sudah dijelaskan bagaimana cara kita menampilkan visualisasi tersebut di R. Nah, di sini kita juga mendapatkan 4 jenis mangga yang kita dapatkan sebelumnya dengan warna yang berbeda. Masih sama dengan warna yang kita gunakan sebelumnya. Nah, kita langsung analisis data tersebut. Yang pertama, distribusi panjang daun relatif lebar dimiliki oleh Kyojai dengan rentang sekitar 10 hingga 35 cm. Memiliki bentuk distribusi yang hampir simetris, menunjukkan bahwa panjang daun tersebut tersebar mencukup rata di sekitar nilai tengah, di mana menunjukkan bahwa tingkat padatan data tersebut berada di tengah-tengah. Kemudian ada Madu dengan warna hijau tua. Distribusi panjang daun madu memiliki pola yang lebih sempit dibandingkan jenis lainnya, dengan rentang sekitar 10 hingga 30 cm. Distribusi menunjukkan adanya puncak yang cukup jelas, di mana terdapat sedikit dari visualisasi tersebut menunjukkan kepadatan di bagian sedikit ke bawah di tengah. Nah, selanjutnya yaitu ada Okyong dengan warna hijau muda. Memiliki distribusi yang luas dengan rantang panjang daun dari 10 hingga 35. Distribusi ini menunjukkan variasi yang tinggi dengan banyaknya nilai panjang daun yang tersebar di berbagai rentang. Selanjutnya ada Red Ivory atau ungu. Yang berwarna ungu di sini menunjukkan distribusi panjang daun tersempit dibandingkan jenis lainnya. Dengan rentang dari 10 hingga 20, distribusi menunjukkan konsistensi yang ukuran yang lebih kecil dibandingkan jenis lain dengan variasi yang lebih sedikit dan kepadatan data yang sudah terlihat sangat jelas. Selanjutnya, kita bisa simpulkan polanya dari keempat daun tersebut. Yang pertama, variasi terbesar dimiliki oleh Okyong menunjukkan variasi panjang daun yang besar, kemudian dengan distribusi yang mencakup nilai panjang dan daun lebih luas. Kemudian, konsistensi di mana dimiliki oleh Red Ivory, di mana distribusinya yaitu lebih sempit, menandakan bahwa ukuran daun cenderung lebih seragam dibandingkan jenis lainnya. Nah, kemudian ada rentang nilai. Semua jenis mangga memiliki panjang daun minimal sekitar 10 cm. Tetapi, distribusi maksimum sangat bervariasi, di mana Okyong mencapai lebih dari 35 cm, sedangkan Red Ivory terbatas hanya hingga 20 cm. Nah, jenis dengan daun terpanjang dan variasi besar dimiliki oleh Okyong. Kemudian, menandakan potensi pertumbuhan daun yang sangat bervariasi. Kemudian, jenis daun terpendek dan konsistensi tertinggi dimiliki oleh Red Ivory. Memiliki daun yang lebih pendek secara konsisten, sehingga dapat dianggap sebagai jenis dengan ukuran daun kecil dan stabil.
Next. Nah, di sini ada kita menggunakan density plot. Ridgeline plot. Di mana di sini menunjukkan plot yang berbentuk seperti gambar gunung. Kemudian dapat kita analisis di mana ini menandakan kepadatan probabilitas yang menentukan distribusi panjang daun buah mangga berdasarkan jenisnya. Nah, yang pertama, di mana ini sumbu X itu mewakili panjang mangga dalam satuan cm. Kemudian sumbu Y yaitu mewakili kepadatannya. Nah, kepadatan yang dimaksud adalah probabilitas, yaitu nilai relatif yang menunjukkan seberapa sering panjang tertentu muncul dalam data. Nah, kita menggunakan 4 jenis warna untuk memudahkan kita dalam menganalisis data tersebut. Yang pertama, kita langsung menganalisis ke dalam pola tersebut. Yang pertama, jenis red ivory. Nah, di mana red ivory memiliki puncak utama di sekitar panjang 16 cm. Menunjukkan bahwa panjang ini paling umum untuk jenis si red ivory. Kemudian ada jenis madu, memiliki padatan yang lebih merata di berbagian panjang, tetapi cenderung memiliki puncak di sekitar panjang 22 cm. Kemudian ada jenis okyong, memiliki distribusi yang cenderung lebih besar dengan puncak utama di sekitar 30 cm. Nah, selanjutnya ada kyojai, menunjukkan distribusi yang lebih rendah di berbagai panjang, tetapi menyebar dari sekitar 18 hingga 25 cm. Nah, tapi di sini terdapat tumpang tindih antar distribusi yang menunjukkan bahwa beberapa jenis mangga memiliki panjang yang mirip. Jadi dapat kita simpulkan bahwa grafik ini menunjukkan perbedaan panjang jenis daun mangga berdasarkan jenisnya. Nah, jadi data seperti ini bermanfaat untuk analisis distribusi ukuran buah atau untuk memahami variasi panjang antar jenis daun mangga. Next. Nah, di sini ada scatter plot matrix, di mana kita dapat simpulkan di mana untuk mencari nilai korelasi antara panjang, lebar, dan diagonal. Nah, yang pertama, kita akan mulai distribusi variabel dan diagonal utama. Nah, diagonal utama yaitu di bagian atas kiri hingga bawah kanan, menunjukkan distribusi setiap variabel menggunakan grafik kepadatan atau density plot. Kemudian, panjang dalam satuan cm distribusi dengan puncak utama di sekitar 15 hingga 20 cm. Lebar distribusi dengan dua puncak, yaitu atau kita bisa sebut dengan bimodal, di sekitar 5 hingga 7 cm. Kemudian ada diagonal, distribusi dengan puncak utama di sekitar 18 hingga 20 cm. Nah, kemudian kita dapatkan korelasi. Nah, di bagian kotak di atas diagonal, dari kiri ke kanan, nah terdapat nilai korelasi antar pasangan variabel. Yang pertama yaitu panjang dengan diagonal. Korelasi sangat tinggi di mana menunjukkan 0,960, menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat antara panjang dan diagonal. Kemudian ada panjang dan lebar, korelasi sedang dengan menunjukkan angka 0,573, menunjukkan hubungan linear yang cukup kuat antara panjang dan lebar. Kemudian ada lebar dan diagonal, di mana ini menunjukkan korelasi yang rendah karena hanya berada pada kisaran angka 0,326, di mana menunjukkan hubungan linearnya yang sangat lemah. Nah, selanjutnya yaitu ada bagian scatter plot di bagian bawah diagonal. Nah, bagian bawah diagonal menunjukkan scatter plot antara pasangan variabel, di mana panjang dengan lebar menunjukkan hubungan linear positif, tetapi dengan sebaran data yang agak lebar. Kemudian panjang dengan diagonal, pola linear positif, di mana sangat jelas namun dengan sedikit penyebaran. Selanjutnya yaitu lebar dengan diagonal menunjukkan hubungan yang lebih lemah dengan sebaran data yang lebih besar. Nah, di sini kita dapat interpretasikan hubungan kuat, panjang dan diagonal memiliki hubungan yang sangat kuat yaitu korelasi yang tinggi. Yang wajar karena diagonal biasanya sangat dipengaruhi oleh panjang. Kemudian hubungan sedang, panjang dan lebar menunjukkan hubungan sedang yang menunjukkan variasi ukuran lebar mangga dengan panjang tertentu. Selanjutnya yaitu hubungan lemah di mana lebar dan dimiliki oleh lebar dan diagonal memiliki hubungan lemah dengan menunjukkan bahwa lebar tidak terlalu menentukan diagonal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa grafik ini memberikan wawasan tentang hubungan antar variabel numerik. Dari analisis ini kita lihat bahwa panjang dan diagonal saling berkaitan erat, sementara lebar memiliki hubungan yang lemah dengan kedua variabel yang lainnya. Jadi itu saja yang dapat kita jelaskan dari visualisasi data tersebut. Saya kembalikan ke Kafka. Oke, terima kasih Madira Nadiwijaya sudah menjelaskan semuanya dan anggota-anggota yang lain. Baik, kesimpulannya penelitian ini berhasil menganalisis
morfometri daun mangga dari 4 varietas, yaitu Okyong, Redifori, Madu, dan Kyojai. Menggunakan pendekatan statistika dan visualisasi data, hasilnya menunjukkan variasi signifikan antar parameter panjang, lebar, dan diagonal daun, serta pola pengelompokan varietas. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan yang kami perbuat untuk tugas besar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.